Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya, Syah Basuki dari SF Waalaikumsalam. Consulting dalam acara Morning Briefing tanggal 29 April 2021 terkait dengan denda administrasi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bahas dari A sampai Z itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat, ini belum mulai ya Bapak Ibu, jadi kita intermezzo dulu. Melihat PMK terkait denda administrasi gitu ya, yang kemarin diubah gitu ya. Jadi sudah lama, pertama peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008 ya, jadi sudah hampir 11 tahun diubah, baru ke peraturan pemerintah 39 tahun 2019. Jadi kemudian ada PMK-nya. Jadi kalau PMK-nya itu lebih banyak soal-soalnya. Bapak Ibu boleh lihat soal-soalnya bagaimana gitu ya. Mungkin yang Bapak Ibu sudah melihat, Pak, aduh Pak, saya nggak ngerti Pak caranya gimana Pak. Atau enggak begini, Pak Heru, saya dapat notul nih. Cuman kan notul kan cuma tulisannya gitu doang ya. Cara ngitungnya gimana? Kalau enggak dari tim eksimnya, tolong dong, bosnya datang kan, tolong dong kita kena notul nih, tolong hitung, Pak biar juga ngitung kayak gitu, tolong hitung. Nah itu kan kita nggak tahu caranya gimana ya. Sedangkan pada saat kita datang ke klien koordinator di Tanjung Priok misalkan gitu, atau Soekarno-Hatta gitu, kita cuma hanya diberikan, oh Pak terkait dengan tarif 10%, terkait dengan menilai pabean Bapak jadi 10.000 misalkan. Jadi untuk item sekian. Jadi caranya bagaimana nih? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi mudah-mudahan setelah selesai dari sini Bapak Ibu mempunyai sesuatu gitu. Jadi saya sih inginnya, oh iya ya, setiap ikut MD-nya SF tuh saya dapat ilmu baru gitu. Saya dapat membagi ilmu saya ke teman yang lain. Ini loh caranya menghitung denda administrasi seperti ini. Jadi gitu. Yang sudah datang, wah ini kalau nama aja nih, Pak Brian, Pak Brian ya, Pak Bambang Wijiono, ini yang saya kenal baru-baru. Nah, Bu Rizka dari Brown, Bu Ririn, Bu Siti Mukaroma, Bu Momo, apa kabar Bu? Assalamualaikum, sehat selalu. Bu Sylvia, ini banyak yang baru-baru nih. Ya, oke. Jadi belum kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi sambil menunggu, mungkin 2 menit lagi baru akan kita mulai. Nanti kita akan contoh. Jadi Bapak Ibu gini. Jadi nanti kalau misalkan Pak Heru contohnya kurang banyak, jadi nanti bisa dibuka di PMK nomor 99 tahun 2019 Bapak Ibu ya. Di sana banyak sekali modifikasi soal-soalnya. Kalau saya nanti hanya menyajikan soal-soal tiap tipe dendanya. Jadi yang mungkin agak susah akan saya berikan 3 soal gitu ya. Nanti yang gampang-gampang ya 1 soal saja gitu. Jadi nanti kalau misalkan Pak setelah selesai MB gitu, Pak Heru, saya sudah buka PMK 99 nih, ada soal di lampiran PMK-nya halaman 18. Ini ada saya kena notulnya, kena tarif, kena nilai pabean, kena jumlah jenis, ternyata ada restitusi juga. Gimana Pak? Nah itu, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 18 nanti. Itu lumayan jelimetnya gitu ya. Jadi saya sebenarnya berharap PMK untuk perhitungan. Jadi kan PMK itu kan untuk pengguna jasa ya, untuk rakyat Indonesia, untuk yang menggunakan siapapun itu gitu. Jadi saya sih sebenarnya berharap PMK-nya itu yang di-share ke semua gitu ya, itu berwarna, terus ada warna-warninya angkanya tuh, kemudian ada tanda panah, jadi ada keterangan gitu ya, kenapa filosofinya seperti apa,
nanti kenapa ini dikalikan ini, kenapa membaginya ini. Jadi wah itu hebat banget. Jadi saya berharap seperti itu. Karena saya yakin Bapak Ibu boleh coba nanti ya. Bapak challenge gitu ya, datang ke atau kenalan yang putus-putus ya. Bapak Ibu jelas nggak Bapak Ibu? Bisa Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nanti bisa misalkan ada teman dari Bea Cukai atau Bapak datang ke klien koordinator, Pak saya mau nanya dong cara perhitungan seperti ini gimana. Mungkin dari 5 orang mungkin 1 yang bisa jawab. Itu bisa saya jamin terkait dengan denda administrasi ya, yang barang ya, jadi artinya di situ terkena tarif barang 1 ya, terkena tarif dan di situ kena nilai PBA. Oke, kita bisa mulai. Jadi karena ini masih pandemi, jadi sampai hari ini seluruh peserta belum diizinkan untuk tatap muka. Walaupun semua manusia setuju bahwa jarak selalu mendatangkan duka. Ya itu awal biar kita bisa tertawa. Oke. Yang baru-baru mungkin saya perkenalkan, saya Heru Setia Basuki, ex custom. Saya pengalaman di DJBC 16 tahun dan saya resign tahun 2015. Pas gabung dengan SF, oke. Kita akan mulai. Jadi di sini SF Consulting berdiri tahun 2004, kemudian bekerja sama dengan Crow untuk sejak 2014 dan TPA Global 2017. Kemudian kita sudah mendapatkan penghargaan dari Worldtex terkait dengan rank kita Tier 1 untuk tax untuk 2019 dan 2020, untuk transfer pricing-nya Tier 2 untuk 2019 dan 2020. Kemudian partner kita mendapatkan Women Indonesian Women in Tax Leader. Ini service kita one stop shopping, ada tax, transfer pricing, custom dan excise. Jadi ada cukainya juga kita. Ada business process, legal, center of excellence, termasuk ini program center of excellence adalah bagaimana kita memberi manfaat kepada mengerjakan soal-soal isi PPJK. Pasti muncul dari salah satu soal yang ada di 5 ini ya. Jadi kalau kita yang pernah ujian PPJK ya Bapak Ibu ya, yang IC itu ada 5 soal, satu soalnya 15 menit ya. Kemudian yang pilihan ganda itu 75 soal 75 menit. Jadi satu soal 1 menit ya. Jadi kenapa kok 75 menit kok lama banget ya? Lama banget tuh Pak. Enggak. Bapak boleh nanti kalau yang belum pernah ujian ikut coba gitu ya. Jadi dengan kita ngerjakan 5 soal 75 menit itu terasa cepat sekali Bapak Ibu. Karena apa? Yaitu kita ngerjain HS code-nya 3, soal hitungannya 2. Ya, itu yang ada sampai 13 kali belum lulus juga. Oke. Di sini persentase tertentu yang warna ungu ya Bapak Ibu ya, dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Ya. Terus persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran biaya masuk atau biaya keluar. Atau persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari biaya cukai yang seharusnya masuk yang harus dibayar. Jadi dari kata-kata ini jangan mumet ya. Kalau mungkin oke, A dan B mungkin oke, cepet. Tapi kalau yang C, D, dan E itu perlu waktu otak kita untuk mencerna apa sih maksudnya seperti itu ya. Jadi oke, yang C ngerti deh persentase tertentu dari biaya masuk harusnya oke, berarti. Tapi kalau yang C, D sama E, jadi bedanya berarti yang D itu dari kekurangan pembayaran biaya masuk ya. Tapi kalau yang C yang seharusnya dibayar. Jadi ada minimum sama maksimumnya. Jadi Pak, saya masih pusing. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar. Nah, Bapak Ibu, di sini yang saya maksud tadi. Jadi pasal yang di PP di PP 39 itu yang berubah dari PP 28 itu hanya 2 pasal ya Bapak Ibu ya. Pasal 6 itu ada golongan persentase denda dan besaran denda administrasinya. Itu diubah ya, itu
yang ada 5 golongan sekarang jadi 10 golongan. Ya, kemudian yang disisipkan dipasarkan pasal 11 sampai 10 itu ada pasal 10A. Cara perhitungan diatur oleh PMK. Nah, itu jadi Bapak Ibu kalau cara perhitungannya langsung lihat di PMK-nya nomor 99, tapi kalau yang diubah di PMK Bapak Ibu udah nggak usah pusing, ini yang dirubah. Jadi kalau dulu 60% kisarannya dendanya itu sampai 80% ya, persentasenya itu dari kekurangan yang dibayar itu ada 400%. Tapi kalau dilihat dari yang di sini masuk ke berapa range-nya ya, 40 sampai 60 sampai 80 itu masuk ke range 2. Cuman hanya 125%. Lebih fair enggak? Gitu ya. Kalau secara persentase lebih fair. Gitu ya. Tapi secara perhitungan belum tentu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Jadi kalau dulu enak menghitungnya, dulu cara mengingatnya enak. Oke, kalau dulu Bapak Ibu range-nya hanya berbeda 20. Jadi dari 20 ke 40, 60, 80 gitu ya sampai 100 gitu ya. Kemudian ini harusnya ada nih Bapak Ibu, maksudnya ini ada salah satu lagi. Ini ketika yang lebih dari 100% itu ada 1000%. Nanti pas kita bagi akan kita revisi, maaf ya. Terus kemudian kalau yang sekarang range-nya itu yang sebelah kiri untuk persentasenya bedanya 50%, kemudian untuk dendanya bedanya 25% sampai dengan yang nomor 7. Tapi kalau udah nomor 8 sampai ke 10 itu bedanya 300. Oke ya. 50, 300, langsung 300 lagi. Oke. Pak, langsung contoh dong. Nah, kita ntar dulu, sahabat. Ini adalah denda-denda yang terkait dengan kesalahan dalam nilai rupiah tertentu. Jadi contohnya, ini sudah Bapak Ibu, saya sudah rangkum di pasal-pasal kepabeanan, undang-undang kepabeanan, pasalnya berapa, materinya apa, dendanya berapa. Contohnya paling gampang deh. Bapak Ibu tidak melaporkan pembatalan ekspor. Jadi Bapak Ibu tuh sudah buat PEB, kemudian sudah dapat NPE gitu ya. Cuman udah dapat nopen ya, tapi Bapak Ibu nggak jadi ekspor gitu loh. Jadi data Bapak Ibu masih ada di server Bea Cukai. Bapak langsung dikenakan denda 5 juta. Oke. Gampang ya, kalau di sini kesalahan-kesalahannya gampang nih. Yang jelas, sudah jelas banget. Kesalahan ini langsung dendanya sekian. Ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Oke, ini jenis kesalahannya dan dendanya. Nah, di sini udah langsung Bapak Ibu ya. Ini yang A ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada contoh. Nanti kita langsung ke B, gitu ya. Jadi kesalahannya jelas banget. Kalau kesalahan udah langsung relate sama dendanya. Jadi nggak mungkin ada kesalahan yang di lain dari yang ada di matriks ini. Oke, jadi denda tertentu dalam denda kesalahan tertentu dalam dendanya nilai rupiah tertentu. Kemudian ini adalah yang B. Yang B adalah denda dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum. Di sini 1 kali pelanggaran denda 1 kali, 2 kali pelanggaran denda 2 kali ya, 3, 4. Terusnya baliknya itu 1 minggu maksimal setelah race, setelah balapan. Ternyata dia pas ada race yang terbaru itu ada di MotoGP yang di Indonesia yang terbaru di Palembang ya? Mandalika Palembang ya? Lombok. Oh, Lombok. Ya, Lombok ternyata di Lombok sana ternyata dia kepincut sama ayam taliwang. Akhirnya dia terlambat 2 hari. Nah, di situ harusnya Valentino Rossi itu kalau nggak terlambat dia bebas biaya masuk itu loh. Atau dia hanya bayar ban yang baru ya, yang baru dari luar negeri terus dipakai race di Indonesia, dia hanya bayar itu aja gitu loh. Atau banyak ya sudah deh, banyak dikasih ke orang atau nggak dipakai lagi, nggak dibalik lagi ke luar negeri, itu yang harus dibayar. Karena terlambat, dia harus bayar biaya masuk yang seharusnya dibayar. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi contohnya yang lain seperti ini juga itu bisa. Jadi ini ada PT Tronton, jadi dia hanya dapat impor sementara 3 bulan. Harusnya tanggal 31 Maret dia harus dikembalikan ke luar negeri ya, barang impornya, ternyata dia reekspor itu tanggal 15 April. Telat. Nah, padahal dia harus membayar 1 juta karena memang asumsinya harga nilai pabriknya 10 juta. Dia masuk 10, harus bayar. Ya, karena dia telat, maka dendanya berapa Bapak Ibu? 1 juta. Karena 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Oke ya, clear ya dari sini ya. Nanti Bapak Ibu yang kurang jelas bisa nulis di chat. Kemudian ini yang saya agak atensi di sini, karena apa Bapak Ibu? Saya terus terang juga susah sekali mencerna yang ada di PMK. Makanya di sini contohnya saya beri warna-warna, saya beri tanda panah biar untuk memudahkan Bapak Ibu semua di sini. Oke, jadi di sini ada rumusnya sebenarnya, ini rumus yang lama. Ini rumus yang lama dapat masih tetap dipakai di PMK yang terbaru ya. Di bawah adalah prosentase untuk menentukan dendanya berapa. Jadi kita harus menghitung dulu nih kekurangan pembayaran tuh masuk range yang berapa nih gitu loh. Dari A sampai J itu sebelum kita menentukan dendanya ya. Jadi untuk kekurangan bayar kita bisa menghitung biaya masuknya. Jadi nanti biaya masuk ke ini BMSD itu saya lupa nih. Biaya masuk tidak kena denda yang ini yang sudah dibayar. Oke, yang sudah dibayar dan saya lupa, sorry. Oke. Kita langsung ini ya, Bapak Ibu. Ini jenis kesalahannya ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu terkait dengan jumlah jenis, terus terkait dengan nilai pabean ya. Jadi ekspor ataupun impor ataupun diaudit terkait dengan jumlah jenis atau nilai pabean. Jadi Bapak Ibu ingat. Jadi ketika terkait dengan denda, maka Bapak Ibu ingatnya apa? Jumlah dan jenis, artinya jumlahnya lebih atau kurang. Kemudian terkait nilai pabean, ya, ekspor maupun ekspor ini Bapak Ibu ya. Jadi kok ekspor ada? Iya, karena terkait dengan bea keluar. Ya, jadi selain itu terkait dengan fasilitas, ya, fasilitas yang tadi, fasilitas misalkan dapat 10, yang 5 hilang atau enggak kita telat gitu ya. Oke. Sekarang contohnya Bapak Ibu. Oke, di sini perhitungan sanksi administratif berupa denda yang terdapat selisih satu jenis kesalahan dalam satu mobil. Jadi gini, Bapak Ibu di sini dalam satu PIB ya, tetapi ada kesalahannya ABC, jenis barangnya ABCD, E, kemudian kesalahannya di sini untuk kesalahan pertama adalah terkait dengan klasifikasi pembebanan ya. Jadi klasifikasi itu Bapak Ibu misalkan klasifikasi 39 ditaruh ke 52. Oke. Kemudian pembebanan itu terkait dengan tarifnya. Bapak Ibu declare 5, kemudian harusnya 10%, tapi klasifikasinya HS code-nya benar. Ya, ini nggak ada yang salah nih. Oke ya. Kemudian jenis kesalahannya C tidak ada ya. Kemudian D terkait dengan pabean. Bapak Ibu biaya masuknya dibayar 20 yang seharusnya 30. Kekurangannya berapa? 10. Kemudian jumlah barang, berarti jumlah barang Bapak Ibu jumlah barangnya lebih. Bapak Ibu harusnya bayarnya 10, kemudian harus yang dibayar 10 yang seharusnya 50, beda 40. Oke. Jadi di sini yang tadi ya, rumus yang tadi yang
Jadi di sini ada total kurang bayar dari terkena dendanya, kemudian per total biaya masuk yang telah dibayar. Jadi yang warna merah ke merah, hijau ke hijau ya Bapak Ibu ya. Di sini kekurangan biaya masuknya berapa, kemudian dibagi yang biaya masuk yang telah dibayar. Nah, ini hasilnya 166,67, masuk range berapa? Nah, ternyata 166,67% itu masuk range yang denda yang 175%. Nah, di sini berarti 175 dikalikan total bayar biaya masuk yang kurang dibayar. Ada 50 juta yang warna merah. Oke Bapak Ibu ya, ini jadi nanti notulnya munculnya di kurang bayar biaya masuknya 70 juta. Kemudian ini harusnya kurang 70 juta dari mana ya? Sorry, ini harus oh iya, sorry. 70 juta tuh yang total ya, yang warna yang paling ujung, yang paling bawah. 70 juta, kemudian dendanya di sini dari perhitungan denda yang baru kita bicarakan. Total notulnya ya 70 ditambah 87,5. Oke. Bapak Ibu dari sini jelas ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di PMK 99-nya nggak ada warnanya. Jadi di sini saya kasih warna biar lebih jelas gitu ya. Ini terkait dengan banyak item A, B, C, D, E, cuman kesalahannya berbeda-beda gitu. Jadi ada yang klasifikasi tidak kena denda, ada yang nilai pabean dan jumlah terkena denda. Jadi pertama kita menghitung dulu yang klasifikasi itu berapa. Kalau klasifikasi kan gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan tidak mempengaruhi nilai-nilai pabeannya, tapi langsung dikalikan persentasenya. Jadi yang telah dibayar berapa, kemudian highest code pembebanannya berapa, misalkan 10% dikalikan 10% dari nilai pabean yang ada, nanti selisihnya ada di kolom paling kanan. Oke. Nah sekarang ada satu PIB ya, satu PIB ada dua kesalahan. Tarifnya udah salah, nilai pabeannya ternyata dihitung sama bea cukai salah juga. Gitu ya. Jadi ini seharusnya berapa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau dilihat warna-warna itu sudah nanti artinya warna angka-angka yang muncul di layar Bapak Ibu itu adalah angka-angka yang asalnya dari mana. Yang sama itu berarti asalnya dari mana ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanda panah itu artinya angka itu mengikuti untuk perhitungan denda. Jadi pertama kita harus menghitung biaya masuk yang kurang dibayar dulu sebelum kita menghitung denda, ya. Jadi di sini yang sudah kita bayar, ya. Jadi nilai pabeannya itu adalah 50 juta awalnya, kemudian dengan oleh bea cukai ditetapkan 200 juta. Ya. Nah, sebenarnya yang sudah kita bayar berapa di PIB nilai pabeannya? Biaya masuknya 2.500.000, yaitu 50 juta dikalikan 5% dengan tarif yang lama. Oke. Kemudian biaya masuk yang seharusnya berapa? Nah, di sini karena ditentukan nilai pabean yang baru, maka biaya masuknya ikut nilai pabean yang baru dan nilai tarif yang baru. Yang seharusnya berapa? 20 juta. 200 juta dikalikan 10. Maka kekurangannya berapa Bapak Ibu? Kekurangannya 20 juta dikurangkan 2,5 juta. Ini adalah biaya masuk yang kurang kita bayar. 17,5 juta ini akan ikut terus nanti sampai jumlah total sampai perhitungan dendanya, Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kita juga harus menghitung prosentase
untuk dikenakan denda sebenarnya nanti akan masuk ke berapa? Ini yang ada yang 15 juta warna kuning, ya Bapak Ibu ya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, di sini ada kekurangan pembayaran biaya masuk akibat kesalahan yang tidak akan didenda. Jadi di sini kita masih menghitung nilai pabeannya itu masih pakai yang lama, nilai pabeannya yang 50 juta dengan menggunakan tarif yang baru dan yang lama. Tarifnya 10 baru, yang lama akhirnya ketemulah 2.500.000. Kemudian kita harus menghitung juga kekurangan pembayaran biaya masuk akibat kesalahan nilai pabean. Itu ya, itu dari yang 17.500.000 dikalikan 2,5, ketemulah 15 juta. Pak, kenapa sih kita ngitung yang 4 sampai 5? Nah, itu karena kita untuk menghitung persentasenya Bapak Ibu. Karena di sini apa? Di sini tuh ada nilai pabean yang tidak dikenakan denda, yaitu yang mana? Yang 50 juta Bapak Ibu. Jadi biar fair aja, sebenarnya kita sudah bayar loh. Kita kan sudah bayar biaya masuk yang 2,5 juta itu. Harus kita ikutkan dalam perhitungan selanjutnya. Untuk sebagai pengurang, yaitu yang 17,5 juta apa? Kekurangan biaya masuk yang seharusnya gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Ketemulah 15 juta warna kuning itu akan ikut ya di sini. Di sini akan ikut. Sekarang kita perhitungan dendanya. Pak Tatak nih, kalau yang ini muncul bisa digeser kelihatan ya. Di peserta kelihatan nanti ya ini ya. Enggak, di bawah bisa Pak. Nah, oke. Jadi ini yang 15 juta akan ikut ya Bapak Ibu ya, sama yang X yang warna biru tadi, itu yang total kekurangan biaya masuk di awal gitu ya, dari biaya masuk tarifnya. Oke. Nah, sekarang kita harus menghitung dong dendanya masuk ke range berapa gitu ya. Jadi untuk menghitung denda, maka biaya masuk yang dikenakan denda diganti dengan tarif yang baru. Ini kata-katanya saya ubah ya, yang Bapak Ibu. Di sini saya ubah, kalau Bapak Ibu lihat di PMK-nya agak berbeda karena akan susah sekali kalau kita mengikuti PMK. Jadi akan saya rubah dikit ya. Biaya masuk yang dikenai denda dengan tarif baru. Jadi di sini ada 50 juta dikalikan 10%, kemudian ini kan masih yang lama ya Bapak Ibu, 50 jutanya, kemudian biaya masuk yang seharusnya dibayar terkait dengan salah nilai pabeannya berapa. Di sini kekurangan biaya masuk yang terkena denda. Jadi ada kekurangan biaya masuk yang tidak terkena denda 17,5, ada yang 15 juta akan kita gunakan sebagai menghitung persentasenya. Jadi di sini yang warna merah ya, total biaya masuk kurang bayar yang terkena denda warna merah akan dibagi dengan total biaya masuk yang dikenakan denda warna hijau. Itu masuk range 300%. Range-nya berapa? Dari 250 ke 300% itu masuk ke dendanya 225%. Yang dikalikan yang mana Bapak Ibu? Yang warna kuning. Kekurangan pembayaran akibat kesalahan nilai pabean. Ya, jadi tadi yang 17,5 tadi kita menghitung kekurangan biaya masuk terkait dengan tarif. Sekarang dendanya dan nilai pabean, sekarang nilai dendanya aja berapa? Jadi 15 juta dikalikan 225%, ketemulah 33.750.000. Nanti yang muncul ya di tagihan kita adalah 17.500 plus 33.750. Itu totalnya akan yang muncul. Ini Pak, kok tulis hitungannya seperti ini? Dulu hitungannya simpel Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu tidak head to head, artinya pembaginya yang telah dibayar itu total yang telah dibayar. Jadi walaupun tidak ada kesalahan, misalkan ya
ada kesalahan ABC terkait dengan tarif, terkait dengan pembebanan, itu dijumlahkan semua. Kalau sekarang tidak, head to head, jadi hanya dibagi terkait dengan barang yang salah saja gitu. Nah kalau dulu head to secara total ya enak dong, karena apa? Pembaginya yang warna hijau itu lebih banyak. Gitu ya. Jadi nah sekarang kita dengan cara yang baru di PMK ini pembaginya lebih sedikit, yang mengakibatkan persentasenya lebih besar. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada misalkan kesalahan terkait dengan, misalkan gini, Bapak Ibu ada A, B, C, D, E gitu, ada 5 item. 4 dan 5 itu dikenakan nilai pabean yang berbeda gitu ya. Nah, minta aja nanti yang A 1 sampai 3 itu, item 1 sampai 3 atau ABC tadi itu dikenakan nilai pabean juga. Biar apa Bapak Ibu? Biar nanti pembaginya lebih besar. Itu ya triknya ya. Tapi Bapak Ibu mau nggak? PPD-nya mau nggak kan gitu kan? Nah itu. Oke. Itu salah satu triknya. Oke, Bapak Ibu di sini ada contoh yang ketiga. Pak, banyakkan soal Pak? Enggak apa-apa. Bentar lagi ya. Jadi di sini ada dalam hal pemeriksaan fisik atau dokumen, ternyata dalam satu PIB terdapat atau PIB terdapat barang tidak diberitahukan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu kalau ada supplier dari luar negeri ngasih contoh baru atau ngasih semacam apa ya, Bapak kan beli satu kontainer, masa nggak dikasih 1-2 bonus sih gitu ya, nggak dikasih gratisan gitu ya. Bapak Ibu tolong bilang sama kita gitu, bos tolong dong kalau Bapak ngasih contoh-contoh barang baru, tolong di-declare di invoice sama packing list. Walaupun tulisannya ada aja free of charge, tolong di-declare gitu loh. Karena kalau kami akan kena denda ketika kita akan diperiksa oleh Bea Cukai. Walaupun free of charge, nanti kan kita di PIB bisa declare untuk pakai nilai pabean, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu jangan sampai kita sudah jadi langganan, kemudian wah ada produk baru nih, gua kasih dia sampel 1 gitu ya, tapi Bapak Ibu nggak di-declare di invoice packing list. Ternyata pas diperiksa di pabean di pelabuhan, kena tuh barangnya taruh depan lagi kan, kartonnya beda gitu ya. Dikasih selotip yang warna berbeda gitu loh. Tujuannya sebenarnya eksportir sana memberitahu nih ini barang beda ya, tapi nanti diperingat Bea Cukai, akhirnya Bapak Ibu kena denda karena tidak diberitahukan di dokumen pabean. Ini yang terjadi. Jadi ketika Bapak Ibu ada masalah ini ya, yang AB benar, kan Bapak Ibu sudah benar, memang Bapak Ibu masuk jalur hijau, kemudian ada random warna jalur merah, yang C dan D ternyata kena. Dulu sering sekali waktu pas di di kawasan berikat gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan-perusahaan Jepang itu ada minuman-minuman khas sana gitu ya. Ya jadi ada dari soju atau ada apa tuh namanya itu ya. Itu biasanya ya namanya buat BOD-nya gitu ya. Jadi ya sebotol 2 botol gitu ya. Kalau saya sih botol 2 botol ya sudahlah. Memang buat BOD-nya kan gitu ya. Masa di sini BOD-nya suruh minum Legen ya? Legen atau Ciu kan nggak mungkin ya. Pastilah minumannya kesukaannya soju kasih aja nggak apa-apa. Kecuali kalau sojunya ada 1 kontainer, ya itu bukan buat BOD lagi tapi dijual di minimart gitu kan. Oke. Di sini warna hijau ya Bapak Ibu yang seharusnya dibayar, oke, yang paling atas. Kemudian yang seharus dibayar ada 450 juta. Sudah langsung saja Bapak Ibu, di sini 450 juta dikurangkan yang total yang sudah dibayar ada 250 juta. Bagaimana dendanya? Nah, dendanya ini yang tadi yang biaya masuk yang seharusnya dibayar ya Bapak Ibu, kekurangan pembayaran seharusnya dibayar tadi, oke, akan dikurangkan yang biaya masuk telah dibayar. Jadi Bapak Ibu kan yang ini yang barang C sama D Bapak Ibu sudah bayar belum? Biaya masuk belum kan gitu ya. Jadi akhirnya apa? Jadi kekurangan pembayaran tadi dikurangkan yang baru, yang barang baru itu belum dibayar, akhirnya 0 gitu loh. Ya sudah, masih tetap aja nyangkut nih.
baru 50 juta ini nyangkut terus di sini. Karena kekurangan bayi-bayi baru 250 juta, dikurangkan yang barang baru 0 gitu. Nah, kemudian untuk mencari persentase, Bapak Ibu diasumsikan atau dikasih keenakan nih dari Bea Cukai. Bapak Ibu udah dianggap membayar Rp1. Karena apa? Kalau Bapak Ibu dibagi 0, tidak terhingga. Gitu loh. Jadi dianggap aja udah dibantu sama Bea Cukai ini Rp1 gitu ya. Akhirnya dibagi 1. Nah, kenapa? Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak diberitahukan barangnya, kenapa dendanya selalu 1000%? Karena ketika dibagi 1, ya pasti nanti akan menghasilkan yang prosentasenya lebih dari 450%. Itu. Akhirnya dendanya berapa? Masuk range yang ke 1000%. Bayangkan, Bapak Ibu kena denda 2,5 M. Hanya barang yang tadi aja gitu kan. Itu kan nyesek Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah punya langganan di sana, supaya di luar negeri, jika ada barang baru tolong dideklar, bilang saja itu. Nanti kami akan kena denda Bapak Ibu gitu ya. Tolong dong bos dideklar bos, walaupun free of charge tulis saja $0 nggak apa-apa. Nanti akan di PIB saya akan saya deklar berapa rupiah atau berapa ribu atau berapa ratus ribu atau berapa juta. Tidak masalah gitu ya. Tapi jangan Bapak Ibu misalkan ada Bapak Ibu kirim 10 unit TV, free of charge-nya 10 unit. Nah, kalau secara ekonomi itu nggak masuk akal. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan 10 kontainer TV, 10 kontainer ya, kemudian free of charge-nya 1, itu masih masuk akal. Artinya apa? Akan dianggap wajar oleh Bea Cukai. Dari 10 kontainer dapat 1 free. Tapi kalau Bapak Ibu cuma impor 10, kemudian free of charge-nya gratisnya 10, nah itu tidak masuk akal. Oke ya. Jadi nanti yang muncul di notul atau surat tagihan kita adalah 2.750.000.000. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini terakhir yang denda dalam persentase tertentu minimum sampai dengan minimum biaya masuk yang seharusnya dibayar. Ini contohnya, ini nggak berubah Bapak Ibu ya. Jadi yang berubah tadi, yang D tadi, terkait dengan PP 39 tadi berubah dengan PP-nya 90, PMK-nya 99. Kalau ini masih ikut persentase yang lama. Pak, bagaimana cara mengingatnya? Di sini range-nya bedanya 20%. Untuk dendanya bedanya range-nya 100%. Ada 5 tahap, ya. Gampang yang hitungnya ya, mengingatnya. Nah, apa saja nih di sini? Nah, di sini terkait dengan pelanggaran yang pasal 25 dan 26, yaitu terkait dengan pembebasan fasilitas rata-rata. Ya tadi, kalau tidak memenuhi ketentuan pembebasan tadi itu ya, contohnya kalau full 100%, misalkan ada pengusaha jewelry, diamond gitu ya, kalung, perhiasan semua itu ingin pameran di Mall Indonesia. Berarti Pak, saya ingin dapat pembebasan selama 1 minggu. Oke, catatlah itu ya. Catat, balik lagi selama 1 minggu, sebelum 1 minggu dia harus ekspor pakai PIB, oke ya. Nah, terkait dengan yang pembebasan dan keringanan itu terkait dengan biasanya proyek-proyek pemerintah. Misalkan saya seharusnya 10% tarifnya, dapat pembebasan mendapat 2% saja per bulan dikalikan biaya masuk yang biaya masuk yang seharusnya dibayar. Itu keringanan biasanya untuk impor sementara. Oke. Di sini yang saya utarakan di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini itu ada keringanan pembebasan itu untuk 15 unit barang Z dengan harga $20 per unit gitu ya. Dikenakan biaya masuknya harusnya 50%. Kemudian keringanan mendapatkan 5% dari 15 ke 5% gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita hitung nih. Ternyata pada saat diperiksa oleh Bea Cukai, barangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan hilang. Gitu ya. Jadi ternyata 5 unitnya nggak tahu nih gitu loh. Dari 15 dump truck-nya ketika diaudit, datangin Bea Cukai, ternyata tinggal hanya 10.
Yang 5, waduh nggak tahu Pak, tadi dump trucknya malam-malam sih masih ada Pak, pagi udah nggak ada, mungkin dump trucknya anggota transformer gitu kan, langsung berubah, kita juga nggak tahu Pak. Nah itu alasan yang dikemukakan Bea Cukai ketawa kan, akhirnya ya sudah, kamu kena pasal ini gitu loh ya. Jadi ini adalah cara menghitungnya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, ini kan gampang banget ya Bapak Ibu, kalau yang ada 15 unit dikalikan $20 dikalikan 10.000 kursnya, ini untuk menggampangkan saya ada 3 juta. Maka tanpa fasilitas kita harusnya membayar 450.000. Karena apa? 3 juta dikalikan 15%. Oke, sampai sini clear ya. Kemudian karena mendapat pembebasan 5%, maka 3 juta dikalikan 5%. Yang dibayar berapa? 150.000 bayar ke negara. Maka sebenarnya kita berapa fasilitas sih? Fasilitas kita yang terima, yang keuntungan kita sebenarnya 300.000 keuntungan kita. Karena apa? Itulah selisih dari yang seharusnya dibayar yang warna ungu, dikurangkan yang kita telah bayar, 150.000 warna hijau, ada warna kuning. Saat Bea Cukai datang, ternyata tinggal 10 gitu loh. Loh, gimana kok sekarang yang 5 nggak ada? Nah, yang 5 kita hitung, oh dari 5, yang 5 itu yang seharusnya biar masuk tuh yang kalau dikalikan 15% kali 1 juta ya, 1 juta itu nilai pabeannya harusnya 150.000. Itu yang harusnya dibayar ke biaya masuk ke Bea Cukai. Kenapa? Barangnya hilang, nggak bisa bertanggungjawabkan. Dengan gimana ya? Itu tadi 50% dikalikan 1 juta nilai pabeannya. Karena cuma 5 unit dikalikan $20 tadi ya, dengan 10.000 tadi ya. Terus menghitung dendanya bagaimana Pak? Nah, di sini kita harus menghitung yang 1 juta yang barang hilang tadi, kalau mendapat fasilitas berapa sih? Kalau dikalikan 5%, adanya cuma 50.000. Makanya fasilitas yang kita sudah bayar dikurangkan yang mendapatkan fasilitas. Warna hijau 150.000 dikurangin yang barang yang hilang tadi. Ketemulah 100.000. Nah, 100.000 itu buat penghitung prosentasenya. Nah, sebenarnya yang 100.000 kan yang harus kita nikmati itu ya. Selisih yang kita nikmati dibagi yang sudah kita nikmati warna kuning. Ketemulah 33,3%, dikalikan masuk ke berapa range-nya? Masuk range yang 20 sampai 40%, berapa? Ternyata 200%. Nah, berarti yang warna biru tadi dikalikan 20%, dendanya 200.000. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini lebih enak daripada yang tadi, yang contoh yang huruf D. Kemudian di sini tarif terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dihitung berdasarkan persentase biaya masuk. Dikenai sanksi berupa denda sebesar 5 juta, barang tidak dikenai denda, PIB per PIB, syarat tidak ada barang lain dikenai denda. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biaya masuknya 0, gitu ya Bapak Ibu ya, tarifnya 0, maka Bapak Ibu hanya kena denda 5 juta saja. Sudah nggak usah pusing-pusing. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada satu pasal yang bilang begitu. Nah, ada lagi ini yang pasal terkait ya. Ada 4 pasal ini. Jika Bapak Ibu pada saat diaudit ya, Bapak Ibu berkali-kali melakukan ini, kesalahan ini ya. Pasal 10 ayat 8, 11 ayat 6 itu ya, berkali-kali. Tapi pada saat audit sekali datang, Bapak Ibu cuma enak sekali doang dikenakan, berat sekali aja. Walaupun ratusan kali. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Tidak menjalankan pembukuan, tidak melakukan pembatalan ekspor, tidak melaporkan pembatalan ekspor kok 2 kali. Oh ya, ini kesalahan Bapak Ibu yang tidak melakukan pembatalan ekspor ada 2 kali nih. Cuman pada saat perhitungannya nanti Bapak Ibu hanya dihitung 11 jumlah pelanggaran pada sama 3 kali. Jadi di sini ada 3 kali pelanggaran ya. Kemudian dendanya, jadi karena Bapak Ibu 2 kali untuk pasal 11 ayat 6, walaupun 2 kali denda cuma 50 juta. Kemudian yang pasal 52 ayat 1, denda 1 kali 50 juta. Dendanya cuma sekali-sekali aja, walaupun misalkan ya Bapak Ibu tidak melakukan pembatalan ekspor berkali-kali pada salah periode audit gitu ya. Jadi ya sudah,
walaupun 2 tahun nih, dendanya cuma sekali aja Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan dalam bentuk surat penetapan, ya, yaitu bentuknya surat penetapan itu. Pengenaan sanksi administrasi harus ditetapkan dengan surat penetapan untuk menilai rasa keadilan bagi rakyat dan bagi pihak yang dikenakan sanksi administrasi agar yang bersangkutan mengetahui jelas ketentuan yang dilanggar. Harus diserahkan, harus kita terima, gitu ya. Apabila yang bersangkutan keberatan atas pengenaan sanksi, bisa mengajukan keberatan atau banding. Jadi kalau Bapak Ibu notul SPTNP, keberatan dulu ya dengan SPP ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau kena SPTNP notul atau SPP, itu Bapak Ibu keberatan dulu, baru banding. Tapi kalau Ibu sudah SPKTNP dan SPSA, Bapak langsung banding. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah prosedur nih. Nah, Bapak Ibu, sekarang dari kita ada tips nih. Tipsnya agar tidak kena denda administrasi. Sekarang banyak banget peraturan baru yang menyebabkan sebenarnya kita tidak kena denda nanti suatu saat ketika diaudit. Jadi intinya apa? Bapak Ibu harus declare duluan sebelum ditemukan oleh petugas bea cukai, ya. Jadi misalkan tadi yang saya urutkan tadi ya, memastikan agar barang impor yang dikirim tidak salah kirim dan salah tulis di dokumen kepabeanan. Pastikan dulu nih. Jadi kita kan biasanya kalau mau impor kan kita email-emailan dulu nih sama supplier ya. Terkait dengan tadi barang contoh yang tadi ya, barang contoh yang free tadi, tolong di-declare di ini. Yang nomor 2 tadi ya, jika mendapat tambahan kiriman mohon cantumkan di packing list dan declare di invoice. Ya, jadi pertama kita harus memastikan dulu nih, berarti artinya apa? Kita mewanti-wanti supplier sana tolong jangan sampai salah kirim ya. Jangan sampai salah jenis ya, tolong dihitung bener-bener ya gitu ya. Tapi sepanjang saya jadi pemeriksa di Tanjung Priok, pemeriksa barang yang buka-buka konter sana. Importer yang jalur yang hijau atau yang merah pun, yang memang benar-benar importer yang jelas ya, yang memang importernya dia tuh tas aja gitu ya. Terus kalau sepatu aja, baju aja itu benar, memang benar itu. Tapi kalau yang hari ini dia impornya penggorengan, besoknya kompor, oke masih nyambung. Tapi besoknya lagi tas, besoknya lagi topi gitu ya. Itu biasanya nggak bener. Importer itu nggak bener gitu, karena barangnya barang titipan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat weekly report terkait dengan jumlah jenis dengan penerimaan barang di gudang. Jadi ini bisa berguna buat perusahaan manufaktur, perusahaan umum maupun fasilitas kawasan berikat KIT. Jadi Bapak Ibu tolong dibuat tuh ya. Jadi weekly report itu ya barang diterima berapa, dokumen pemasukannya berapa gitu loh. Ketika Bapak Ibu salah, Bapak Ibu bisa melakukan voluntary payment terkait dengan jumlah jenis. Ada di mana? Ada di PMK 201 2021 kemarin. Di bulan Februari kalau nggak salah. Bapak Ibu langsung aja sebelum diaudit, sebelum ditemukan oleh petugas bea cukai, Bapak langsung bikin voluntary payment terkait dengan kesalahan ini. Ya. Jadi Bapak bisa, kalau Pak memang saya nggak salah, yang salahnya suppliernya gitu loh. Saya pesennya 10, dikirim 15. Oh, bisa itu nanti ya. Kemudian bagi importer yang risiko rendah, yang jalur hijau ya, yang low risk ya, yang AEO, status AEO atau MITA atau KIT atau KB atau importer yang mendapat fasilitas pembebasan dari Menteri Keuangan. Itu Bapak Ibu bisa terkait dengan nilai pabeannya bisa. Ya, jadi tapi ya ini terkait dengan hanya kesalahan tulis Bapak Ibu di PIB, bukan karena dokumen pelengkapnya. Jadi kalau ada kesalahan tulis Bapak Ibu langsung aja pakai voluntary payment. Bapak Ibu bisa buka PMK 201. Kalau enggak, Bapak Ibu yang ikut money briefing kami bulan Februari sudah saya berikan itu PPT-nya. Bahan seminarnya, bahan money briefing-nya sudah saya berikan, caranya sudah saya berikan, cara pengisian sudah kami berikan juga gitu ya. Kemudian untuk fasilitas kawasan berikat nih, Bapak Ibu juga bisa menggunakan deklarasi mandiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mandiri itu Bapak mengajukan ke kantor pelayanan, kemudian ke kantor wilayah, nanti Bapak Ibu bikin tim, nanti Bapak Ibu memberikan laporannya kesalahannya berapa. Nanti kalau Bapak Ibu
kalau dari Bea Cukai sudah oke, nggak perlu ada audit datang gitu ya, atau tim datang, ya udah Bapak tinggal bayar aja tanpa ada denda Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu terkait dengan jumlah jenis dan nilai pabean. Kalau Bapak Ibu sudah, ya ini semangatnya, loh Pak, kalau saya sudah jujur kenapa ada denda sih gitu ya. Sama aja kalau gitu, saya kalau masih kena denda, saya tinggal nunggu audit aja dong gitu ya. Jadi semangatnya di sini memang Bapak Ibu biar jujur di awal gitu ya, sebelum dikenakan atau ditemukan oleh petugas Bea Cukai. Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Acara Morning Briefing ini semoga sehat selalu, yang berpuasa semoga mendapat kemudahan sampai buka nanti, dan kita mendapatkan kemudahan terus, keluarga kita diberikan kesehatan, kemudahan, anak-anak kita lancar sekolahnya, lancar rezekinya, tidak terkena COVID gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa WA saya, bisa email saya, bisa langsung telepon saya juga boleh. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Ya terus ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Iya Pak.